Jumpa kembali dengan saya HM Siagian. Pada saat ini saya ingin memperkenalkan nama baru media online kami, yaitu Balsem di Gilead. Saudara-saudara pemirsa, Balsem di Gilead adalah minyak yang menyembuhkan. Alkitab dalam buku Kejadian bercerita mengenai Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada para pedagang keturunan Ismail yang akan pergi ke Mesir. Kafilah pedagang tersebut datang dari Gilead dan onta-onta mereka mengangkut balsem serta barang-barang lain ke Mesir. Hal ini kita temukan di dalam Kejadian pasal 37 ayat 25. Catatan singkat ini memperlihatkan bahwa balsem dari Gilead sangat disukai di Timur Tengah kuno dan dihargai karena khasiat penyembuhannya. Namun pada abad ke-6 sebelum Masehi, Nabi Yeremia di dalam Yeremia pasal 8 ayat 22 dengan sedih bertanya, "Tidak adakah balsem di Gilead? Tidak adakah tabib di sana?" Dan seterusnya. Mengapa Yeremia sampai mengajukan pertanyaan ini? Apa sebenarnya balsem itu? Apakah ada balsem yang berkhasiat untuk penyembuhan dewasa ini? Mari kita tinjau sejenak balsem pada zaman Alkitab. Balsem adalah istilah umum untuk getah yang harum dan biasanya berminyak yang dihasilkan berbagai tanaman dan semak. Minyak balsem yang sering digunakan dalam dupa dan wewangian adalah salah satu barang mewah di Timur Tengah kuno. Meski minyak balsem berasal dari berbagai bagian di Timur Tengah, balsem dari Gilead adalah produk asli Tanah Perjanjian, karena Gilead terletak persis di sebelah timur Sungai Yordan. Sang patriark Yakub menganggap balsem salah satu hasil terbaik tanah ini, seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal 43 ayat 11, dan ia mengirimkannya sebagai pemberian ke Mesir. Dan Nabi Yehezkiel menyebutkan balsem dalam daftar komoditas ekspor dari Yehuda dan Israel ke Tirus. Hal ini boleh kita temukan di dalam Yehezkiel 27 ayat 17. Balsem terkenal karena khasiatnya untuk pengobatan. Kesusastraan kuno sering menyebutkan khasiat balsem sebagai obat, khususnya untuk menyembuhkan luka-luka. Saudara-saudara pemirsa, balsem adalah untuk bangsa yang sakit. Kalau demikian, mengapa Yeremia mengajukan pertanyaan yang seperti ini? Apakah tidak ada balsem di Gilead? Untuk memahaminya, kita perlu meninjau keadaan bangsa Israel pada zaman itu. Sebelumnya, Nabi Yesaya menggambarkan dengan jelas keadaan rohani mereka yang memprihatinkan, yang diungkapkan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 6. Dari telapak kaki sampai kepala, tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Saudara-saudara pemirsa, bukannya menyadari keadaan mereka yang menyedihkan dan mencari penyembuhan, tetapi bangsa itu terus menempuh haluan yang menyimpang. Pada zamannya, Yeremia hanya bisa meratap. Mereka telah menolak firman Allah. Seandainya saja mereka kembali kepada Allah, ya tentu
telah menyembuhkan mereka. Tidak adakah balsem di Gilead? Ini adalah merupakan pertanyaan yang sungguh menggugah pikiran. Saudara-saudara pemirsa, dalam banyak hal, dunia dewasa ini penuh dengan luka-luka, penuh dengan memar dan bilur-bilur baru. Orang-orang menderita akibat kemiskinan, akibat ketidakadilan, sifat mementingkan diri, serta kurangnya kebaikan hati. Dan itu semua karena kasih akan Allah dan sesama telah mendingin, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 12 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Banyak orang merasa tersisih karena ras, karena latar belakang etnik atau usia mereka. Kepedihan mereka diperparah oleh kelaparan, oleh penyakit, oleh peperangan dan kematian. Seperti Yeremia, banyak orang yang tulus bertanya-tanya, tidak adakah balsem di Gilead untuk membalut luka emosi dan rohani dari orang-orang yang menderita? Ada kabar baik yang menyembuhkan. Pada zaman Yesus, pertanyaan yang sama ada di benak orang-orang yang rendah hati. Namun, jawabannya tersedia. Di sinagog di Nazaret pada awal tahun 30 Masehi, Yesus membaca dari gulungan Yesaya, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara-saudara pemirsa, Yesus kemudian menerapkan kata-kata tersebut pada dirinya, menunjukkan bahwa dialah Sang Mesias yang menerima tugas untuk menyampaikan berita penghiburan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudara pemirsa yang terhormat, selama pelayanannya di bumi, Yesus dengan bersemangat memberitakan kabar baik kerajaan Allah, seperti dikatakan di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dalam khotbah di atas bukit, ia berjanji kepada orang-orang yang menderita bahwa keadaan mereka akan berubah. Seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 21, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudaraku pemirsa, dengan mengumumkan datangnya kerajaan Allah, suatu berita harapan, Yesus membalut orang yang patah hati. Pada zaman kita, kabar baik tentang kerajaan sorga masih memberikan penghiburan. Itulah yang dinyatakan dalam Matius pasal 6 ayat 10, pasal 9 ayat 35. Mari kita bertanya pula, apakah ada balsem di Gilead dewasa ini? Jawabnya iya. Sekarang pun masih ada balsem rohani, penghiburan dan harapan dari kabar baik kerajaan sorga bisa membalut orang yang patah hati. Maukah Anda merasakan penyembuhan demikian? Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka hati Anda lebar-lebar untuk berita yang menghibur dari firman Allah dan membiarkannya mengisi kehidupan Anda. Jutaan orang
telah melakukannya. Itulah sebabnya pembicara mulai pada saat ini akan memberi nama dari media online ini dengan balsam di Gilead yang menjadi sifat dan tujuan dari media online ini. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk share dan subscribe agar Anda tetap bisa mengikuti kabar baik yang disampaikan melalui media online ini. Kristus adalah balsam di Gilead bagi dosa dan jiwa kita yang sakit. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salam dan doa dari kami. Amin.